Sahabat BDKA, mari kita minta kebijaksanaan Tuhan. Dunia menawarkan berbagai bijaksana yang kelihatan menarik dan baik di depan dan buruk di belakang. Tapi bijaksana Tuhan itu berbeda, sifatnya unik dan bisa kita dekati kalau kita menghidupi serta bergaul erat lewat firman-Nya. Segera kita ikuti masa pelayanan Elisa selanjutnya baik di Yeriko maupun di Betel. Persiapkan buku catatan dan konsentrasi agar hikmat Tuhan menjadi milik kita. Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah juga sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Apa yang kami dengar, apa yang kami terima, kami mau simpan dalam hati kami pelihara dalam hidup kami, dan kami boleh merenungkannya sepanjang hidup kami. Supaya dengan kami merenungkan firman-Mu, kami boleh tahu hidup kami harus menjalankan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itu juga kami berikan kepada orang lain yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Elisa masih berada di dalam kota Yeriko, maka datanglah orang-orang Yeriko itu dengan mengatakan kepada Nabi Elisa, "Tuanku, cobalah lihat, kota ini bagus bukan letaknya, indah bukan kotanya, tapi sayang, kotaku ini mempunyai permasalahan yang besar, karena dari sumber mata air yang ada di kotaku, ada terjadi banyak kematian. Juga ada banyak terjadi keguguran janin bayi yang ada di dalam rahim ibu-ibu. Bahkan tanah-tanahku menjadi tandus. Artinya bahwa tanaman pun tidak bisa tumbuh." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kalimat ini, apa artinya indahnya suatu kota? Apa indahnya letak suatu kota dibandingkan dengan kota lain? Jikalau dalam masa depannya kota ini tidak akan mempunyai penduduk lagi. Karena setiap janin yang ada dalam rahim ibu-ibu akan mengalami keguguran. Anak yang lahir akan mengalami kematian. Itu menunjukkan bahwa kota Yeriko di masa depan tidak akan mempunyai pengharapan lagi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam zaman itu belum ada laboratorium untuk menyelidiki terdapat kandungan apakah yang ada di dalam air itu, sehingga air itu dapat mengakibatkan kematian baik pada anak-anak yang sudah lahir maupun anak-anak yang masih ada dalam rahim ibu, serta membuat tanah tandus. Maka zaman itu sebenarnya adalah satu keadaan yang sangat menyedihkan, bukan? Kalau zaman sekarang gampang, bawa sampel air atau contoh air tersebut dibawa ke laboratorium, akan terselidiki dan akan dicarikan solusinya atau penyelesaiannya. Tetapi zaman itu satu-satunya mereka adalah hanya berharap kepada abdi Allah atau kuasa pertolongan Tuhan. Saat itu Elisa meminta agar mereka menyediakan pinggan atau mangkuk yang baru serta diisi garam. Dan setelah Elisa menerima itu dari penduduk Yeriko, segera Elisa membawanya menuju ke sumber mata air yang bermasalah tersebut. Dan sampai di situ Elisa menaburkan garam itu dan mengatakan, "Telah kusembuhkan atau kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi kematian dan keguguran bayi." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir, mana mungkin, mana masuk akal semangkuk garam bisa menyembuhkan, bisa menyehatkan air yang begitu banyak, apalagi dikatakan itu sumber. Tidak mungkin menurut akal manusia. Tetapi memang bukan garam itulah yang bisa menyembuhkan air itu atau menyehatkan air itu kembali. Tetapi karena firman Tuhan
Itu menunjukkan bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengatasi segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia. Firman Tuhan berkuasa untuk menyehatkan air. Firman Tuhan bisa mengakibatkan kesuburan tanah. Firman Tuhan terlebih bisa memberikan kehidupan. Dan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa sejak saat itu air itu menjadi sehat untuk selama-lamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau dan aku ingin mempunyai hidup rohani yang baik, maka firman Tuhanlah jawabannya harus kau taruh dalam hatimu. Jikalau kau dan aku penuh dengan dosa, tercemar oleh bermacam-macam dosa, hanya firman Tuhan yang mampu membuat hidupmu dan hidupku bersih, seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Dan setelah Elisa melakukan mujizat, air yang bermasalah tersebut menjadi sehat, Elisa sekarang ingin mengadakan perjalanan pulang ke Samaria, tetapi harus melewati daerah Betel. Ingatkah kalian tentang Betel? Betel adalah satu tempat di mana pernah Yerobeam membuat patung lembu emas supaya disembah oleh orang Israel. Artinya bahwa Yerobeam mengajak seluruh orang Israel untuk meninggalkan Tuhan. Mengajak hati daripada orang Israel untuk meninggalkan Tuhan yang hidup dan menyembah kepada patung lembu emas. Ini artinya bahwa kelakuan Yerobeam adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Dan itu mengakibatkan semua rakyat Israel berbuat jahat di mata Tuhan. Termasuk anak-anaknya. Dan ketika Elisa mulai menapak naik berbukitan untuk menuju ke Betel, di situ ada sekelompok anak-anak pemuda yang sedang mengikutinya, dan semakin dekat dengan Elisa, mereka berteriak, "Naiklah botak! Naiklah botak!" Ini bukan kata-kata yang memberi semangat kepada Elisa, tetapi kata-kata yang dikeluarkan oleh sekelompok anak-anak pemuda ini adalah ejekan yang ditujukan kepada Elisa. Ini menunjukkan bahwa anak-anak muda pun sudah rusak dan berkelakuan jahat di mata Tuhan. Mereka tidak lagi bisa menghormati Tuhan yang hidup, Allah Yahweh itu, dan juga tidak bisa lagi menghormati nabi-nabi Tuhan di dalam zaman itu. Ketika itu, maka Elisa menoleh ke belakang serta mengeluarkan kata-kata kutukan terhadap kelompok anak-anak pemuda tersebut. Dan ketika kalimat itu keluar dari mulut Elisa, maka juga keluarlah 2 beruang mencabik-cabik 42 anak pemuda tersebut. Dan semuanya mati. Anak-anak tentunya kita berpikir, masa sih dari 42 itu nggak ada yang bisa lari meninggalkan beruang tersebut? Masa sih dari 42 itu nggak ada yang bisa lolos dari cabikan beruang tersebut? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, secara logika kita, pikiran kita harusnya bisa. Tetapi karena ini merupakan bentuk hukuman daripada Tuhan, tidak ada satupun yang bisa lolos dari 42 anak pemuda ini. Hukuman ke dalam 42 anak pemuda ini sebenarnya adalah gambaran hukuman terhadap seluruh Israel. Karena seluruh Israel sudah tidak lagi bisa hormat kepada Allah yang hidup, kepada Yahweh tersebut, dan sudah tidak lagi bisa menghormati nabi-nabi Tuhan. Nah, bagaimana dengan kau dan aku hari ini? Mari kita sama-sama belajar dengan tiada henti untuk senantiasa hormat dan taat kepada Tuhan, serta menghormati hamba-hamba Tuhan yang benar-benar hamba-hamba Tuhan, supaya kita tidak menerima hukuman yang dari Tuhan. Siapkah engkau? Maukah engkau? Hari ini Tuhan melihat hatimu. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa. Engkau memperhatikan segala penderitaan kami.
Engkau memperhatikan seluruh ketidakmampuan kami. Tuhan, kami penuh dengan dosa. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan itu terus bekerja dalam hati kami. Kami simpan firman-Mu dalam hati kami. Kami mau renungkan itu siang dan malam. Tuhan, tolong juga ajar kami untuk menghormati-Mu dengan sungguh-sungguh, tidak belajar memberontak kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami belajar juga menghormati setiap hamba-hamba Tuhan yang sejati, supaya hidup kami tidak mengalami hukuman yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, janji Allah itu bisa dipegang, tetapi selalu ada variasi sesuai hikmatnya. Tujuannya supaya kita mengenal Dia, bukan berdasar cara tertentu seperti yang dilakukan berhala. Prinsipnya adalah Allah selalu membawa umatnya untuk melihat kedahsyatan firman-Nya. Dengan demikian, kita dibuat kagum dan mempercayainya. Nah, teman-teman, nikmatilah karyanya yang semakin melimpah. Gumulkan 2 Raja-Raja 3 ayat 1-8. Dan silahkan mendalami firman-Nya dengan menjawab pertanyaan serta membagi link YouTube-nya. Salam!